Baik, salam merdeka literasi. Ya, kita masih dengan materi pada modul 5, yaitu tentang bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Nah, seperti apa formulasi bahasa yang digunakan pada proposal penelitian dan proposal kegiatan? Kita simak bersama pemaparan atau presentasi dari teman kita Fitria Minabari, mahasiswa pada Fakultas MIPA Universitas Samratulangi, Prodi Sistem Informasi. Oke, Fitria, disilakan sayang. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Fitria Ilham Minabari. Dari program studi Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang proposal penelitian. Evaluasi program pembelajaran daring. Masuk di struktur proposal penelitian adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan laporan. Perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah suatu jenis atau bentuk proposal yang digunakan untuk memberikan rincian mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan proposal penelitian adalah secara format ada tinjauan pustaka atau landasan teorinya. Perumusan masalah, metode penelitian secara penulisan harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Kata pengantar. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Adanya pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Surat edaran Kemendikbud Dikti nomor 1 tahun 2020, perguruan tinggi dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online. Itu menurut Firman F. dan Ranayu S. 2020. Sistem pembelajaran daring telah diterapkan di hampir semua universitas di Indonesia dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi serta salah satu bentuk untuk mewujudkan revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan pembelajaran berbasis teknologi. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, bahwa Fakultas MIPA sudah mengimplementasikan pembelajaran daring dalam perkuliahan, namun masih ada hambatan dan pembelajaran belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi lebih dalam pembelajaran daring di Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado dengan mengangkat judul penelitian Evaluasi Implementasi Pembelajaran Daring Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado. Bab 1 Pendahuluan. Fokus masalah. Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan program evaluasi sistem pembelajaran daring yang ditinjau dari konteks input, proses, dan produk. Rumusan masalah. Bagaimana landasan hukum, kebutuhan stakeholder, tujuan program implementasi pembelajaran daring, bagaimana kesiapan atau ketersediaan sistem SDM manusia dan dosen, fakultas sarana dan prasarana, HP, laptop, jaringan pulsa, kurikulum. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran, aktivitas pendidik, aktivitas mahasiswa, hambatan dan solusi. Bagaimana hasil belajar siswa dan dampak pelaksanaan pembelajaran daring. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi terbagi dua, yaitu secara teoris dan secara praktis. Secara teoritis adalah dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengembangan keilmuan dan memperluas wawasan tentang program pembelajaran daring yang diimplementasikan di Fakultas MIPA Universitas Samratulangi. Secara praktis, dosen terbagi dua juga. Kepada dosen menjadi masukan dalam meningkatkan sistem pembelajaran. Dalam mahasiswa dapat menjadi motivasi dan meningkatkan hasil belajar. Evaluasi program. Pengertian evaluasi program. Menurut Wirawan, evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai nilai dan manfaat objek.
Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya, program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Maka perlunya suatu program dievaluasi untuk mengukur sudah sejauh manakah keberhasilan yang dicapai sehingga terwujudnya program yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuan evaluasi program. Tujuan evaluasi program selalu dikaitkan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang akan digunakan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan mengenai suatu program. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau melakukan pengambilan keputusan untuk berikutnya. Manfaat evaluasi program. Pertama, menghentikan program, merevisi program. Yang ketiga, melanjutkan program. Bab 2, kajian metode. Konteks evaluasi to serve planning decision. Konteks evaluasi ini membantu melaksanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Input evaluation station decision. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, menentukan alternatif apa yang akan diambil, dan apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Proses evaluation to serve implementing decision. Evaluasi proses untuk membantu implementasikan keputusan. Produk evaluasi to serve reselling decision. Bab 3, kelebihan pembelajaran daring diantaranya. Pertama, pembelajaran tidak memerlukan ruang kelas. Kedua, tidak perlu tatap muka secara langsung di depan kelas. Ketiga, tidak terbatas waktu. Pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet lemah dan instruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Penggunaan pembelajaran daring menggunakan konferensi video dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dampak negatif lainnya yaitu banyak orang kecanduan gawai akibat menggunakannya secara berlebihan. Menurut White dan Yang 2007. Dan menurut Siddiqui dan Singh 2016, perlu dikhawatirkan masuknya informasi yang menyesatkan dan tidak perhatian selama belajar akibat bermain media sosial. Selain itu, menurut Kwon et al. 2013, peserta didik kecanduan gawai memiliki masalah akademik dan sosial. Metode penelitian. Sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang menunjukkan pada asal data diperoleh. Sumber data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat berupa person, paper, dan place. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dianalisis dan dipakai untuk memperoleh ilmu pengetahuan dasar untuk membuat keputusan. Data yang diklasifikasikan, diolah, dan digunakan untuk menemukan informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jenis kualitatif yang merupakan data yang dilukis dalam bentuk narasi. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara berupa jawab lisan melalui virtual meeting. Adapun sumber data person dalam penelitian ini terdiri dari dosen dan mahasiswa. Kedua, paper, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen meliputi SK dan kurikulum. Ketiga, place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan tempat kegiatan pembelajaran daring. Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari person dan place menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara secara
secara mendalam terhadap dosen dan mahasiswa yang mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, juga dengan teknik observasi. Sedangkan data sekunder ini bertujuan untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh dari sumber kedua, yakni paper melalui studi dokumentasi berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, kajian ilmiah, dan ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data lebih banyak daripada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen evaluasi. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya akan turun ke lapangan. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah sebagai human instrument dan dengan dibantu menggunakan wawancara, pedoman observasi, pedoman studi dokumentasi. Teknik analisis data. Berikut adalah struktur teknik pengumpulan data. Pertama, teknik analisis data. Pertama, pengumpulan data, lalu menuju ke reduksi data, lalu ke penarikan, setelah itu penyajian data. Uji keabsahan. Pengecekan keabsahan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang dikemukakan di lapangan digunakan triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis kepada pembaca mengenai evaluasi program pendidikan pembelajaran daring. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang bersangkutan agar bersemangat dan menerapkan pembelajaran daring walau di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, penutup daftar pustaka. Sudah, Enci.